boleh mas. Gimana mas? Mas, mas, Mas. ini kenapa mas? Tenang mas, tenang mas. Mas tolong saya mas. Mas, Mas, mas jadi tenang. Bismillah. mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Dan semoga rezeki kalian dilancarkan sama yang di atas. Dan teman-teman, hari ini saya dan Mas Edi nggak akan melakukan penelusuran seperti biasa ya. Tapi saya dan Mas Edi dimintai tolong oleh Pak Kiai. Pak Kiai ini adalah seorang kiai dari sebuah pondok pesantrennya teman-teman. Dan ini ada sebuah jalan. Ke arah sana adalah pondok pesantren dan ke arah sebaliknya adalah arah desa. Dan ini Pak Kiai dalam perjalanan ke arah pondok pesantren ya, itu dia jalan itu malam-malam sama kurang lebih itu 3 orang atau 4 orang, saya lupa tadi. Dia bilang dia itu menemukan sebuah makhluk yang sangat misterius. Makhluk ini wujudnya aneh dan nggak seperti makhluk pada umumnya. Kalian maksud nggak teman-teman? Ini kan kalau makhluk kan kalian tahu, kalau nggak hewan ataupun apa kalian juga tahu kan. Tapi ini bukan seperti hewan biasa. Dan kata Pak Kiai tersebut juga makhluk ini itu suka berpindah-pindah tempat dengan cepat. Sehingga Pak Kiai dan mungkin teman-temannya ini, para kiai dari pondok pesantren tersebut juga merasa heran. Terus akhirnya mereka itu mencoba untuk menangkap makhluk tersebut. Dan mereka itu berhasil menangkapnya. Dan makhluk itu dikurung di sebuah gubuk. Gubuknya itu ada di sebelah sana. Bisa kalian lihat. Kelihatan gak mas? Oh, gubuk itu mas Paul? Iya. Dan ini Pak Kiai minta tolong kita untuk mengecek makhluk apakah sebenarnya yang mereka tangkap. Karena mereka itu ragu. Ini makhluk hewan tapi kok bentuknya aneh. Tapi masa sih ada makhluk seperti ini di daerah sini gitu. Jadi saya putuskan hari ini saya datang ke sini untuk mengeceknya ya teman-teman. Dan maaf ini sebelumnya kalau misal pakaian saya itu kotor karena tadi saya ke sini terjatuh ya mas. Iya mas Paul. Soalnya ini habis hujan dan ini juga masih rada gerimis. Jadi nggak usah kelamaan, saya langsung ke sini aja, langsung putuskan untuk mengecek makhluk tersebut. Dan ini juga sekedar informasi ya teman-teman. Mungkin kalian itu sering melihat hewan atau apapun yang bentuknya aneh itu nggak semestinya itu makhluk gaib ataupun makhluk apa ya, tapi kalian harus pastikan dulu. Tapi kalau untuk makhluk yang ini itu bisa dipastikan 100% makhluk gaib. Karena saya di sini juga udah merasakannya, pancaran aura dari makhluk tersebut itu benar-benar berbeda dari makhluk hewan pada umumnya. Mas Edi, nanti kalau misal Mas Edi udah mendekati area gubuk tersebut, jangan lupa baca doa ya mas. Siap mas Paul. Dan pikiran harus tetap fokus, jangan sampai melamun. Siap mas Paul. Baik teman-teman, ini langsung ke area gubuk tersebut aja. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Dan buat teman-teman di rumah juga jangan lupa berdoa biar kalian itu nggak ada apa-apa lah ibaratnya gitu. Ini biar dicek. Ini juga termasuk perkebunan ya. Ini tuh sebenarnya itu daerah area pesantren. Cuman batasnya di sebelah sana. Ini belum dibatasi sama pondok pesantrennya. Dan ini adalah gubuknya teman-teman. Bentar mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baik penjaga gubuk ini, saya di sini udah diberikan izin oleh para kiai untuk masuk ke sini, ya. Dan saya di sini diminta tolong oleh para kiai untuk mengecek makhluk tersebut, makhluk yang kalian jaga. Izinkan saya masuk. Alhamdulillah ini jadi teman-teman Mas Edi di sebelah sini dan sini tuh tadi ada penjaganya supaya makhluk yang ada di dalam tersebut nggak bisa kabur. Sebenarnya juga ini gubuk ini udah dikelilingi oleh pagar sehingga dia itu nggak bisa kabur. Cuman kedua makhluk ini mengawasinya dan sekarang makhluk ini udah pergi. Saya minta mereka untuk pergi ke pondok pesantren untuk menjaga para kiai. Nanti jika udah selesai mungkin mereka kesini lagi ya teman-teman. Ayo masih dari sini. Bismillahirrahmanirrahim.
Mas, Mas Bol. tetap hati-hati ya mas, karena kita belum tahu ini makhluknya itu jahat atau enggaknya. Dan ini bisa kalian lihat, ini adalah gubuk dan di dalamnya adalah sebuah makhluk. Tapi kok kelihatannya nggak ada apa-apa Mas Bol. Nah ini teman-teman dan Mas Edi mungkin belum bisa melihatnya ya, karena emang ini kan makhluk gaib. Makhluk ini makhluk tak kasat mata, jadi nggak sembarang orang bisa melihat makhluk yang ada di dalam sini. Dan nanti juga saya akan buka, saya akan perlihatkan kalian biar kalian itu bisa melihat makhluk apa yang ada di dalam sini. Yang penting nanti Mas Edi kalau udah lihat makhluk ini jangan panik ya mas. Siap Mas Bol. Ya, Saya boleh mendekat nggak Mas? Biar ngecek dulu Mas. silakan mendekat aja dicek. Tuh, Mas Bol nggak ada apa-apa Mas Bol. Ya kan belum terlihat mas. Iya sih Mas Bol. Tapi sebenarnya di sini ada sebuah makhluk teman-teman. Karena makhluk ini tuh belum mau wujudkan diri, jadi nanti saya akan wujudkan dengan paksa biar kelihatan, biar kalian bisa melihatnya apa yang ada di dalam sini. Siap Mas Bol. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa ya bisa ada apa mas? Seperti ada yang gerak tadi Mas Bol. Abaikan aja mas, mungkin itu sosok yang dari area sini aslinya mas. Mas Bol. Ya ini akan langsung saya buka ya. Tapi bentar dulu. Ini ada sebuah pengunci gaib yang diberikan oleh Pak Kiai supaya dia itu tidak bisa membukanya. Jadi saya akan buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terbuka. Alhamdulillah teman-teman, ini berhasil terbuka ya. Walaupun ini mungkin kalian bisa lihat ini ada sebuah gembok, tapi ini nggak berguna. Kalau cuma gembok ini, sakit itu bisa pergi melewati, bisa menembus dinding ini juga bisa. Yaudah, ini langsung saya buka aja teman-teman. Ini gimana bukanya mas? Oh, ini udah patah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada Mas Bol. Sini mas, bisa dicek mas. Saya boleh masuk situ Mas Bol? Boleh. Bentar dulu mas. Silakan mas, ini saya memagarinya mas, biar dia nggak bisa macam-macam. Siap Mas Bol. Sini mas. Bukan. Nggak ada apa-apa Mas Bol. Ya udah bentar mas, nggak apa mas. Ini karena dia belum terlihat aja ya teman-teman, jadi Mas Edi dan kalian itu belum bisa melihatnya. Tapi ini akan saya langsung wujudkan aja ya mas, biar teman-teman dan Mas Edi bisa melihatnya. Tapi ingat Mas Edi ya, jangan kaget, jangan takut setelah melihat sosok ini. Jangan kabur juga, ini mungkin sosok yang akan pertama kali Mas Edi lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu, makhluk yang ada di dalam sini. Tampakkan diri kamu. Saya tahu kamu di dalam situ. Tampakkan diri kamu sekarang juga. Saya memerintahkan kamu. Di sini, saya ingin bertemu dengan kamu. Mas Edi siap-siap. Teman-teman di rumah juga siap-siap juga baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itu apa Mas Bol? Ini Wah, aneh banget Mas Bol. makhluk yang ditangkap oleh Kiai, teman-teman. Bisa dilihatnya. Ya Mas Bol, itu hitam banget ya Mas Bol. Full hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Aneh sekali Mas Bol. Ya, tapi dia itu nggak bisa keluar. Walaupun gemboknya udah saya buka, gembok gaibnya, tapi di sini masih ada penghalang, jadi dia tetap di dalam sini, nggak bisa keluar ke area sini, ke depan gubuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana mas? Itu aneh sekali Mas Bol. Iya. Saya boleh pegang nggak Mas Bol? Mas jadi mau pegang? Tapi emang nggak apa-apa Mas Bol? Sepertinya nggak apa-apa karena dia itu hanya bisa di area sini loh mas, di dalam gubuk. Mungkin
Dia nggak bisa keluar ke arah sini, nggak bisa karena masih ada pagarnya. Oh, ada pembatasnya, Mas. Ya. Ini teman-teman, jadi Mas Edi ingin mencoba untuk melihat lebih dekat makhluk ini. Bisa, silakan Mas kalau mau mendekat. Tapi ingat ya Mas, tetap baca doa. Beneran nggak apa-apa kan, Mas? Nggak apa-apa. Bismillah. Sini maju nggak apa-apa Mas. Itu kamera udah aman kan Mas? Udah, Mas Bul. Ini teman-teman, ini Mas Edi ingin melihat secara dekat. Hati-hati Mas. Ini boleh pegang, Mas Bul? Boleh Mas. Gimana Mas? Mas! Mas! Mas. Ini kenapa, Mas? Tenang Mas, tenang Mas. Mas, tolong saya, Mas! Mas! Mas, Mas! Mas Edi tenang. Bismillah. Mas! Kamu, kenapa kamu menarik dia ke dalam? Saya. Seperti itu. Mas! Tenang Mas, tenang Mas. Saya ditarik-tarik. Mas, ingat. Seperti itu. Mas Bul! Sini Mas. Mas. Seperti itu. Mas Bul! Seperti itu. Mas! Mas Edi, Mas! Mas Edi tenang. Ingat Tolong Mas. saya, Mas! Ingat. Mas Edi baca doa. Mas! Mas! Kamu, Tolong saya, Mas! dengan itu. Saya takut, Mas! Mas, sambil baca doa Mas. Iya, Mas Bul! Kamu, lesokin dalam situ. Lepaskan. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Mas! Mas! Mas Edi tenang. Tenang Mas. Gimana Mas? Tadi dipegang sama dia gimana rasanya? Saya takut, Mas. Udah. Mas Edi ke kamera lagi aja. Siap, Mas Bul. Bismillah. Saya nggak lagi-lagi, Mas Bul. Ya. Sekarang kamu jawab pertanyaan saya. Saya tahu kamu itu bukan makhluk yang jahat. Ya. Bismillah. Diam kamu. Kamu nggak bisa keluar dari area ini. Kamu nggak bisa keluar dari gubuk ini. Sekarang kamu jawab pertanyaan saya. Kamu bukan asli penghuni sini, betul kan? Terus, kenapa kamu bisa ada di area ini hingga ditangkap oleh para kiai? Astagfirullahaladzim. Jadi gini teman-teman, jadi sebenarnya sok ini itu berasal dari Gunung Kidul. Mungkin kalian udah tahu kan Gunung Kidul itu di mana? Dan itu sedang berpindah tempat ke tempat yang baru untuk mengirimkan sebuah pesan. Pesan apa, Mas Bul? Kalau boleh tahu itu pesan apa? Katanya ini nggak boleh orang lain tahu. Oh iya, saya udah tahu pesannya, tapi saya nggak akan memberitahukan pesan yang dia bawa karena itu sangat rahasia dan sangat mistis. Jadi ya, kamu tenang, saya nggak akan nyakitin kamu. Jadi kamu di sini terperangkap. Astagfirullahaladzim. Jadi di itu mau datang ke sebuah kerajaan, namun dia itu terperangkap di area ini karena itu nggak tahu cara keluar dari area tersebut. Dan asal teman-teman tahu, ini kan masih di area pondok pesantren ya, jadi ada semacam pelindungnya sehingga dia itu terperangkap di sini. Dan nasib buruknya dia itu bertemu dengan para kiai hingga akhirnya ditangkap. Baik. Kamu ingin dibebaskan? Bisa. Tapi ada syaratnya, kamu harus pergi dari sini. Baik. Ini Mas Edi, saya akan keluarkan dia dari dalam gubuk ini. Nanti dia akan keluar ke sini, ke depan. Tapi Mas Edi jangan kabur ya. Tapi Dia nggak akan ngejar Mas Edi, tenang aja. yang benar, Mas Bul. Iya. Biar Mas Edi juga dan teman-teman bisa lihat maksudnya tentang wujud sebenarnya dia, wujud semuanya dia.
Kalau kayak ini kan kurang jelas. Siap, Mungkin Mas Mas Edi agak mundur aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati Mas Bol. Ya, saya akan membuka pagar ini. Tapi kamu jangan pergi. Terbuka. Baik, sekarang kamu bisa keluar. Bismillah. Nggak apa-apa beneran Mas Bol. Gak apa. Astagfirullahaladzim. Apaan Mas Bol? Astagfirullahaladzim. Diam kamu di situ. Kamu nggak usah jahilin teman saya. Tenang mas. Ini teman-teman bisa melihat ya. Ini wujud sempurnanya dia. Tubuhnya itu hitam semua. Dan kukunya sangat panjang sekali ini. Dan ini sebenarnya bukan makhluk jahat. Ya. Sekarang saya akan segera mengantarkan kamu, mengembalikan kamu ke Gunung Kidul, baik? Kamu mau? Ini Mas Edi, saya akan segera mengantarkan dia ke Gunung Kidul lagi, biar itu bisa kembali ke asalnya. Tapi lain kali kamu harus hati-hati ya, biar kamu nggak terperangkap di suatu daerah yang kamu nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Edi, baca doa mas. Siap Mas Bol. Bismillahirrahmanirrahim. Penjaga gerbang ini, izinkan dia pergi. Ya, izinkan dia pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kamu, sekarang kamu kembali ke tempat kamu dan jangan datang ke sini lagi. Sekarang kamu akan bebas. Kembalilah ke Gunung Kidul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Mas Edi bisa ke sini. Tadi Mas Edi lihat kan dia langsung terbang. Iya Mas Bol. Dan bisa dicek sekarang juga masih sama kosong mas, nggak ada apa-apa. Iya Mas Bol. Jadi mas, Iya Mas, nggak ada apa-apa Mas Bol. ya. Dan ini teman-teman, jadi makhluk itu adalah makhluk gaib ya. Dan sebenarnya dia itu nggak jahat, cuman dia di situ terperangkap, tersesat hingga dia itu nggak bisa kembali ke tempat aslinya. Dan ini kebetulan dia bernasib sial ya, bertemu dengan para kiai. Dan mungkin para kiai menyangka dia itu makhluk yang jahat karena kalau saya tebak sih makhluk tadi itu merasa takut sehingga dia itu mengeluarkan sikap yang was-was, yang mengancam biar dia itu nggak takut sama para kiai gitu ya teman-teman. Hingga akhirnya makhluk ini ditangkap dan dimasukkan dalam gubuk ini. Baik teman-teman, ini udah terjawab ya. Sebenarnya makhluk ini adalah makhluk hitam. Dia lebih ke bangsa jin kali ya bisa dibilangnya. Dan yang jelas itu bukan genderuwo. Bisa kalian lihat sendiri tadi bukan genderuwo. Dan baik teman-teman, ini sudah terjawab sudah tentang makhluknya yang ditangkap oleh para kiai. Dan mungkin penelusuran saya cukupkan sampai di sini dulu kali ya mas. Iya Mas Bol. Karena saya dan Mas Edi harus pindah ke tempat, mungkin nanti saya ganti baju dulu karena kotor. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman maaf kalau ada kata yang salah ya. Ayo Mas Edi, Iya Mas Bol. bentar. Duduk. Iya. Ini udah gak ada apa-apa lagi ya. Ayo mas, gak apa-apa, terbuka. Kita ke pondok dulu ya mas. Siap Mas Bol. Ayo.